terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi/2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab-90-5 Romawi-Res 124-2024-Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan Peggy Setiawan selesai dan sidang menyatakan ditutup. Silakan para pengunjung sidang untuk keluar dari ruang sidang satu. Kami silakan karena ruangan sidang akan dipakai lagi. Kami silakan para pengunjung sidang dengan tertib untuk keluar dari ruang sidang satu. Kami silakan. Hidup kuli bangunan, beda. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup kuli bangunan, beda. Yang pertama bahwa dengan dikabulkan permohonan kami anggap bahwa ini hukum berdasarkan fakta, sehingga putusan ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan termohon, tapi yang lebih penting adalah bahwa ini untuk kepentingan Indonesia. Artinya apa? Saya benar-benar merasakan bahwa di pengadilan Kota Bandung ini betul-betul ditegakkan pilar keadilan. Betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan. Sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan merasa sangat puas. Kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Buat semua para siapapun dia yang sedang berjuang, yang sama dengan kami berjuang,
Jangan selalu ragu ketika kebenaran masih ada sisi-sisi kebenarannya, selalu ungkapkan apa adanya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada desain, insya Allah putusannya bisa dikabulkan. Dari harusnya hari ini sudah harus dibebaskan, harus iya kan? Mungkin setelah ini kami akan langsung ke Polda Jawa Barat untuk menjemput. Sudah tidak ada semuanya udah clear, selesai, final, ya, oke. Akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy juga meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Tak hanya itu, muncul juga beragam kecurigaan usai jalannya sidang pra peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 hingga Jumat 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan tersebut diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji. Susno Duaji justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Aep. Bukan menuduh, tetapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam Aep. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana atau ayah Eki. Rudiana tidak ada di TKP. Bahkan Susno Duaji juga meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari Aep. Apalagi Aep pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya itu, Eki, pada tahun 2016 silam. Nah, tak hanya Aep juga, Susno juga turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Sebagai informasi, Sakatata, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Sakatata merasa keberatan karena keterangan Dede itu membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara karena ada di BAP Rudiana. Aep tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si Aep pelakunya, kok dia bisa tahu persis. Dan saya juga curiga besar, mudah-mudahan nggak lari, bisa jadi Aep pelakunya. Sebelumnya diberitakan Peggy juga melayangkan gugatan pra peradilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016 lalu. Peggy Setiawan sendiri baru ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon berlalu, yaitu pada Mei 2024. Penangkapan Peggy Setiawan ini dilakukan setelah viralnya film Vina sebelumnya 7 hari yang tayang pada 2024 ini. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dinilai janggal oleh publik. Hal ini karena Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa melakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan yang setidaknya dilakukan 2 kali sebelum penetapan tersangka. Dan tidak hanya itu, pencarian alat bukti yang dilakukan Polda Jabar dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, alat bukti tersebut baru dicari setelah Peggy Setiawan dinyatakan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan dinyatakan sebagai tersangka terakhir sekaligus tersangka utama pada kasus Vina Cirebon, yang sebelumnya nama Peggy alias Perong masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO bersama dengan 2 orang lainnya, yaitu Andi dan Dani. Namun pada akhirnya nama Andi dan Dani dihapus dari DPO setelah tertangkapnya Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peggy Perong. Baik, itulah teman-teman informasi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini.